Tapi untuk lu bisa seperti ini, lu harus korbankan semua hidup lu, bro. Yes. Lu harus korbankan weekend lu mesti korbankan apa ya? Waktu lu kali ya, seumur hidup lu kali untuk bisa lakuin apa yang kita lakuin. Kita nggak pernah bilang gampang loh. Kita nggak pernah bilang semua orang bisa jadi kaya, enggak. Sulit sekali, lu mesti korbanin keluarga lu. Contoh bro, hari ini adik gue ulang tahun. Bapak gue kayak bilang mau makan siang, nggak bisa. Lu harus korbanin semuanya, keluarga lu korbanin, temen lu korbanin, semuanya bro ya. Pengorbanannya banyak. Gimana kalau menurut lu? Ya karena kebetulan juga ya kalau hari ini ya juga ulang tahun juga keluarga ya. Oh, lu ulang tahun juga? Ini apa? Banyak ya, bener ulang tahun hari ini. Ulang tahun perkawinan kayaknya ya. Tapi lu ulang tahun ya, perkawinan? Oh. Ulang tahun perkawinan keluarga. Oh, keluarga. Disuruh pulang ya enggak, jawabannya nggak bisa. Iya, betul. Karena harus kerja, karena harus ada sesuatu yang dibangun. Itu yang kita selalu tekankan ya. Orang-orang ini selalu seringkali terjebak bro dalam saya ngomong narasi-narasi emosional. Karena kalau kita lihat ya drama apapun, kayak sequel apapun di TV itu selalu tentang kayak romantisasi ya, orang patah hati dan sebagainya. Hidup kita tuh apapun yang kita hadapin, senang sedih ya nggak pernah patah hati atau euforia ya. Benar. Sama aja. Sama juga dengan market nih. Orang biasanya kalau terlalu banyak meromantisasi hal ya, kayak cuan dikit udah seneng ya, mereka nggak bakal bisa kemana-mana. Betul. Rugi dikit udah kayak ngeluh. Orang harus born emotional bro di dalam dunia yang penuh dengan emotion ini. Orang gimana mau kayak, saya juga benci dengan orang yang terlalu banyak selebrasi di dunia ya. Kayak apa kecil bisa ditanya ke mungkin orang paling dekat ya, di istri saya ya, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah lulus juga nggak mau wisuda. Lu persis kayak gua tuh. Kayak menang lomba apa ya udah gitu, taruh piagamnya mikir besok lagi. Jadi ngapain gitu ya? Orang tuh zaman sekarang tuh kayak cuman ngerjain skripsi aja ya kan. Selebrasi bro. Selebrasinya udah kayak menang Piala Dunia. Ya. Lalu lu cuman nulis judulnya udah ada dari kayak puluhan ribu judul. Terus habis itu dari kakak tingkat yang dulu glosariumnya dicontek, kajian teorinya sama gitu, nggak ada gitu. Lu nggak nemuin obat kanker atau obat HIV kan? Lu cuman kayak nulis pengaruh ini itu anak TK kan yang bisa ngerjain. Jadi nggak usah ya terlalu banyak hal ini dibuat kayak sesuatu selebrasi yang betul ya. Dan gue mungkin mau nambahin sedikit ya, kenapa sih kita bikin ini? Oke, gue akan jawab secara jujur ya dari hati gue ya, karena gue dan dia merasa gue tuh udah di taraf hidup yang kalau gue mau pensiun bisa, tapi kan gue nggak mungkin pensiun. Mungkin gue 94 ya, barengan sama Bapak Wafat ya, kalau masih dikasih hidup masih 94. Nggak tahu nih ngerokok. Gue di titik yang kalau gue cuman nyari duit terlalu gampang. Jadi ada hal lain, makanya kemarin kan gue bikin apresiasi untuk Clipper juga. Gue ada mau bikin tim baru untuk medianya. Kita kayaknya udah di tahap yang pengen lanjutin tongkat estafet ya bro ya. Gue pengen bikin lebih banyak orang lagi yang melek kayak gue, yang real, yang bisa bantu mengedukasi negara ini juga, yang tahap giving back. Yes. Tahap kita mau giving back. Jadi kita udah bukan di stage hidup yang kayak kita perlu kerja lagi, dan kita akan lebih sedikit, ya masih aktif lah, tapi gak seaktif dulu lah bro ya di market. Ya. Kita akan kurangi aktivitasnya mungkin by 20-30% ya kan. Waktunya kita akan sisihkan untuk bikin beginian. Karena mungkin kalau ditanya passion ya mungkin ini kali bro ya. Karena gue dari dulu suka ngajarin orang. Jadi gue pengen ngajarin orang dengan apa yang benar gitu. Karena gue sedih dulu. Karena sebelum gue bikin konten, gue tiap kali liat konten gitu kayak influencer keuangan, dalam hati gue tuh lu ngapain sih? Satu, lu ngomong apa, lu siapa, lu ngomongin apa gitu. Jadi itu pengen gue lurusin gitu. Kalau mungkin orang tanya kan kenapa Ray Dalio bikin buku, kenapa dia bikin konten, kenapa dia jadi YouTuber ya kan, bikin Instagram Reels, bahkan bikin TikTok. Jawabannya adalah dia di tahap yang dia pengen give back ke dunia. Kayaknya gue pun udah nyampe di tahap yang sama. Gue ngomong di sini ya, mungkin gue kalau trajektori umur tuh ya salah satu yang paling muda paling kaya. Tapi apakah gue akan jadi sekaya Warren Buffett? Enggak, menurut gue enggak. Karena menurut gue dia lebih pintar dari gue. Apakah gue akan sekaya Ken Griffin, Ray Dalio? Mungkin enggak. Mungkin gue akan sampai tua nambah beberapa belas, mungkin 10 T. Iya. Sampai umur 40-50 itu udah pasti, udah 100% kejadian, karena tinggal di compound 20% kan. Lu hitungnya tinggal compound 20%. Udah pasti kejadian. Ya sisa hidupnya udah pakai untuk apa kan? Pertanyaan itu. Dan ujung-ujungnya uang kan juga cuma uang. Gue bilang yang lebih enak dari gue ya mungkin rumah gue lebih enak, gue bisa beli mobil yang gue mau, travel gue lebih enak. Ya, tapi kan overall rasanya juga sama aja kan sebenarnya. Sama aja, gue tetap makan Indomie. Favorit gue Indomie telur 2. Kopi pun sama, ya bahkan dibikinin sama anak kantor gue. Jadi ini di tahap gue berasa gue dilahirin di dunia ini bukan cuma sekedar untuk jadi orang kaya, tapi untuk bikin impact untuk society. Ya. Untuk ngajarin kalian mana yang baik dan benar, bantu bimbing kalian. Jadi makanya sini kita bikinnya pertanyaan kan. Karena kapan lagi lu bisa tanya dengan orang yang punya aset liquid kayak gue ya. Gue bilang itu mungkin gak ada, mungkin 300 gak ada di Indonesia, di negara ini. 1 dari 300 lu bisa tanya di sini. Kita luangin waktu kita beberapa
mungkin beberapa puluh menit ini ya bisa jadi kalian bertanya, dan kita mungkin bikin lebih sering ya bro ya, kalau kalian emang suka kita bikin seperti ini. Kalau dari lu gimana? Kenapa akhirnya, ya gue tau lu ambisinya gak sebesar gue ya kan, lu gak pengen sampai mungkin belasan T gitu kan. Yes. Kenapa tapi akhirnya lu decide mau begini? Jadi saya memang punya preferensi hidup yang lain ya. Mungkin kalau beberapa orang yaitu yang dikejar kekayaan, kayak mungkin saya ketenangan hati juga. Tapi kadang hati saya itu juga nggak tenang dengan situasi dan juga keadaan sosial yang ada sekarang. Kita ngerasa bahwa generasi ini nggak siap ya, kita ngomong kayak menghadapi tantangan yang ada. Banyak sekali orang ini dijejeli ya dengan kayak konten-konten yang busuk, konten-konten yang nggak ada faedahnya. Dan mereka detach terlalu jauh dari kenyataan. Dan ya tujuan kita ya sebagai orang yang kita ngomong, kita cukup beruntung lah. Kita nggak yang paling pintar, kita yang cukup beruntung dan punya platformnya buat ngomong, ya nggak ada salahnya buat kita ngomong. Karena kan sama seperti maraton bro ya, tongkat estafet itu harus selalu diturunkan. Dan kita berharap banyak orang ya, banyak teman-teman di sini ini yang bisa mengikuti cara pikir kita, cara kita untuk melakukan sesuatu ke depan. Karena kan ya saya percaya bahwa amalan baik ya atau kayak pesan-pesan yang baik itu selalu bisa diteruskan. Ya betul. Dan ya salah satunya mungkin ini platformnya untuk kita edukasi masyarakat bro, bukan tentang keuangan aja ya. Karena kan teman-teman banyak sekali belajar hal di sini tentang kehidupan. Setuju. Bukan hanya tentang keuangan ya, tentang kehidupan, kemudian tentang persahabatan, tentang ya rasa kekeluargaan dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman gak bisa dapetin di tempat lain. Betul. Karena kita semua sama ya, saya pun sama Bro Timothy sama. Mungkin beda dari aspek ya masa lalu atau background dan lain sebagainya, tapi kan semua orang yang berada di sini atau nonton ini selalu dibentuk ya oleh trauma masa lalu juga. Semua orang punya trauma masa lalu, semua orang pernah merasa di tahap yang paling hopeless dan akhirnya baru dia bisa melakukan sesuatu di hidupnya. Dan saya rasa juga 14.000 orang di sini juga pernah ada di masa itu atau sedang di masa itu, ya kita saling ini ya, mencari kayak obat untuk penyembuhnya kan sebenarnya.